Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, mata kuliah manajemen hutan, sumber daya hutan, mengambil topik basis teori ekonomi bagi manajemen sumber daya hutan multiguna. Ada target capaian pembelajaran yang harus dikejar, yaitu warga belajar atau mahasiswa mampu menurunkan secara matematik model rotasi Fisher, kemudian mampu melakukan derivasi secara matematik model rotasi bersambungan atau rotasi Fausman, dan terakhir bisa mendeskripsikan secara geometris konsep manajemen sumber daya hutan multiguna. Yang pertama, teori ekonomi penting ya sebagai landasan untuk manajemen sumber daya hutan. Teori ekonomi itu adalah teori yang mempelajari tentang akumulasi kapital ya. Jadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan fasilitas, pertumbuhan kayu, pertumbuhan satwa itu adalah akumulasi kapital ya. Seperti yang kita bahas pada pertemuan ke-7, itu ada keterbatasan ya kalau kita memproyeksikan atau menetapkan umur tebang, umur rotasi itu dengan hanya pendekatan hayati, biologis, ini volume kayu saja. Karena di sana itu mengabaikan harga. Belum tentu volume kayu yang paling maksimal, yang paling besar itu akan memberikan keuntungan yang paling baik. Karena kita menanam kayu pertama kali utamanya ya untuk memperoleh benefit, bukan hanya volume kayu. Mungkin bukan volume kayu yang terpenting, tapi adalah benefit ya. Terus juga mengabaikan teori kapital ya, itu yang masalah opportunity cost ya. Kalau kita lambat tebang ya berarti ada biaya yang hilang di situ, opportunity cost ya. Terlalu cepat sayang juga karena padahal aset masih tumbuh secara ekonomi ya. Jadi di situ ini pentingnya melengkapi atau menyempurnakan dari pendekatan fungsi pertumbuhan sigmoid yang kita ambil maksimum volume kayu ya. Oke, terus kemudian kita masukin model rotasi tunggal. Artinya ini sekali ditebang habis, sudah nggak dilaksanakan lagi. Mungkin seperti hutan produksi dapat konversi ya, itu sudah tidak digunakan untuk hutan lagi, itu digunakan untuk yang lain ya, mungkin untuk perkebunan, pemukiman dan seterusnya, bahkan perindustrian mungkin. Nah ini dalam budidaya kayu ya, nilai akhir itu return ya pada umur kayu T per hektar ya, terus C adalah biaya ekstraksi, termasuk biaya tebang, biaya investasi mulai dari nanam ya sampai tebang dan mungkin sampai pemasaran ya. Dua kondisi ini ketika pertambahan pendapatan per volume kayu ya, ini saat R fungsi dari T dibagi dengan W volume kayu fungsi dari T meningkat ya, ini disebut side premium. Ya, pada saat ini berarti apa? Cost per volume kayu itu menurun, ya, atau disebut economic of size. Nah, persentase laju pertumbuhan penerimaan ya dari hasil hutan kayu harus lebih besar daripada volume kayunya. Jadi penerimaan ya, tambahan penerimaan R aksen ya dibagi dengan R ya. Penerimaan ya, tambahan penerimaan dibagi dengan penerimaan itu harus lebih besar daripada tambahan proporsi volume kayu. Itu syaratnya. Ya, padahal benefit bersih dari pemanfaatan hutan itu dapat didefinisikan V, present value ya. Itu adalah return dikurangi cost ya. Sederhana saja ya. V fungsi dari T termasuk nilai
yang diperoleh dari pemilikan lahan ya, dari pemilikan lahan ya, serta keuntungan dari pengelolaan hutan ya. Artinya present value ya itu Stampex page dan juga return to logger itu merupakan di dalamnya ya, di dalamnya. Oke. Model Fisher ini tadi saya katakan tebang habis, cut and clear ya, once and all forest ya, dengan waktu yang kontinu ya. Perilaku atau sikap pengusaha itu pasti untuk memaksimumkan penerimaan ya, atau NPV yang maksimum itu adalah fungsi penerimaan terhadap waktu ya, dibagi dengan diskon faktor ya. Ini kan net present value ini. Kalau kita belajar dalam studi kelayakan ya, itu adalah NPV itu adalah ini ya, kapital awal ya masih negatif awalnya kan gitu ya. Terus benefit dikurangi biaya dibagi dengan diskon faktor 1 plus zeta epsilon. Jadi epsilon ini adalah diskon rate atau suku bunga tabungan. Ya, ini perlu diingat kembali bahwa setiap analisis ekonomi itu selalu diarahkan pada hubungannya, kaitannya dengan suku bunga. Ya, kalau perdagangan biasanya dengan kurs ya, selain suku bunga juga kurs ya. Itu diarahkan ke sana ya. Jadi rumus present value ini tahun pertama, tahun kedua ini ada pemasukan, pengeluaran kan, tapi harus diperhitungkan suku bunga tabungan ya, bunga berbunga ya, tahun pertama, tahun kedua jadi kuadrat kan itu ya. Ini kan 1 ditambah suku bunga, kalau 12% katakan epsilon itu adalah 0,12 kan gitu, jadi 1,12 pangkat 1 pangkat 2 dan seterusnya. Ini jumlah analis. Nah, ini kalau ini disebut discount rate ya, ini discount rate ya, oke. Atau disebut upah kapital ya, ada upah buruh, ada upah kapital ya gitu. Nah, kalau digambar itu kurvanya adalah net present value itu adalah kurva parabolik ya parabolik yang mencuat ini ya eksponensial terhadap discount rate ya. Nah, pemecahan persamaan tadi ya 91 itu ya, bahwa pertambahan present value terhadap waktu itu sudah maksimal ya. Ya kita turunkan saja ya, diturunkan sama dengan 0 kan gitu ya. Artinya pertambahan nilai pada nilai penerimaan itu yang present value maksud saya ya, itu dibagi dengan nilainya itu harus sama dengan suku bunga. Ini adalah aturan golden rule pada rotasi Fisher, sekali tebang selesai itu ya. Ya, artinya apa? Kalau aset secara ekonomi, pohon itu di lahan itu masih hitungan secara ekonomi masih lebih besar, proporsi pertambahan present value itu masih lebih besar daripada discount rate, suku bunga, ya jangan ditebang, artinya masih tumbuh itu. Ya. Ini tentu dari volume kayu dulu kan, nanti harga kayu berapa kan itu di luar topik ini, ada topik sendiri itu kan ya. Ya, karena masih mempunyai manfaat gitu loh. Ya, tapi kalau ini sudah lebih kecil ya itu juga harus ditebang, sama dengan harus ditebang ya. Jangan sampai lebih kecil nilainya pertambahan itu, rugi ya, opportunity cost yang hilang di situ. Nah, kalau digambarkan ini ada kurva sigmoid ini dipertemukan dengan kurva isu PV ini ya, artinya ini tinggal menggeser-geser kan persinggungannya. Itulah rotasi Fisher. Rotasi ketika pohon itu harus ditebang ya. Ya, kalau kita gambarkan tadi ada rumus seperti ya, ini adalah pas. Ya, ketika pertambahan, karena bisa kita hitung nih dari tahun pertama itu berapa tambahnya, terus berapa nilai present value-nya, terus nanti semakin turun kan. Nah, pada saat sama dengan discount rate itulah saatnya tebang. Nah, itu ya, karena kemudian kelemahan dari model Fisher ini asumsi bahwa sumber daya lahan tidak punya pilihan penggunaan ketika hutan ditebang itu. Makanya ini disambung lagi, diteruskan oleh Fausman ya, itu dengan model yang bersambung-sambungan, sehingga kalau tebang terus tanam, tebang tanam, sehingga
bentuk kurvanya begini ya. Tebang T1 waktunya misalkan sengon 5 tahun, tengah ditebang, terus begitu ya sampai terus bersambung-sambungan, yang kita harapkan tetap menjadi sumber daya hutan berkesinambungan itu gitu ya, nggak dikonversi kan, tapi itu pun harus melawan hukum ekonomi yang lain. Kalau kenyataannya kan bisa untuk penggunaan lain kan bisa lebih efektif, lebih tinggi returnnya itu ya. Itu yang seringkali mendeforestasi itu ya, konversi lahan lah itu ya secara fisik ya. Ya karena bersambung-sambungannya present value-nya ini ya ditambahkan terus kan gitu ya, ditambahkan terus ya, pembaginya ya T-nya juga pada masing-masing berikutnya kan gitu lah. Kalau kita ini asumsi variabel harga, biaya dan diskon rate itu tidak berubah, ini tidak berubah sepanjang waktu. Tujuan utamanya kapan sih T1, T2, T3 agar dicapai present value yang maksimum. Nah karena misalkan tanamannya sama ya, sengon semua katakannya, T-nya kan sama. Jadi persamaan di atas bisa kita sederhanakan ya. Present value adalah VT dikali, ini adalah deret discount rate ini kan ya. Nah, selanjutnya faktor discount rate ini adalah seri urutan seperti discount rate yang biasa ya, sehingga kita peroleh persamaan bahwa present value adalah berikutnya kan gitu kan. Pada berikutnya seterusnya kita peroleh bahwa present value untuk Faustman ini adalah VT dibagi dengan ini variabel di bawah ini kan, fungsi dari T kan gitu. Nah, syarat agar maksimal ya turunannya harus sama dengan 0 gitu loh ya. Ini ya. Seperti tadi dalil kalkulus tadi ya, yang atas turunan ya, dikalikan dengan bawah tidak turunan ya. Terus yang bawah turunan min 1 dikalikan yang atas tidak turun dibagi yang bawah turunan kuadrat gitu ya. Terus kita lakukan analisis aljabar biasa, kita kumpulkan pertambahan present value ini seperti ini ya. Epsilon kalikan E itu bilangan E tadi dipangkatkan min ET ya. Akhirnya ini perbedaannya. Kalau di dalam Faustman tadi, Fisher tadi itu pertambahan discount rate, pertambahan nilai ekonomi dari tegakan ya, itu sama dengan discount rate ya. Tapi kalau dalam Faustman itu dibagi dengan 1 min discount rate ini, seperti ini bedanya di sini. Kalau si Faustman ini per 1 ya. Ya, ini kalau di gambar ya. Ya, ini bedanya ya, present value untuk Fisher, ini untuk present value untuk Faustman yang bersambung-sambungan itu ya. Itu bedanya. Nah, terus jika epsilon tadi atau diskon faktor discount rate itu mendekati 0 ya. Ini kembali berarti persamaan Faustman ini kembali seperti semula tadi ya, proporsi pertambahan volume kayu persis sama dengan itu ya. Ya, persamaan 72 ya. Berarti jika discount rate itu sama dengan 0, maka kembali rotasi Faustman itu sama dengan rotasi maksimum sustainable rate seperti pada pendekatan biologi ya, pendekatan biologi ya, maksimum sustainable year tadi ya, yang tidak memperhitungkan suku bunga, tidak memperhitungkan nilai ekonomi di situ ya. Ya, tadi kita menghadapi persamaan yang 0 per 0. Nah, ini ada dalil dalam kalkulus kalau kita menemui suatu limit yang mendekati 0 ya, 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Itu kita bisa gunakan dalil L'Hopital ya. Itu pembilangnya diturunkan terus gitu. Itulah derivasi terakhir ya. Akhirnya kita dapat bahwa persamaan seperti ini ya. Kalau discount rate mendekati 0 itu kita dapatkan persamaan
Ya seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita bandingkan tadi discount rate untuk Pfizer di sini ya, motong di sini. Untuk pertambahan nilai ekonomi ya dari tanaman kayu tadi ya di sini. Terus kalau yang Fausman karena dibagi 1 dikurangi E pangkat ini ya epsilon kali T ini ya, maka dia lebih cepat. Artinya rotasi Fausman itu lebih pendek umurnya ya, lebih pendek. Itu. Nah, yang berikutnya adalah masalah nilai lahan ya. Model Fausman mengintegrasi nilai lahan ya dengan modifikasi persamaan 13 tadi ya. Nah, ini pertambahan nilai ekonomi ya. Itu rumusnya yang tadi ini ya, rumusnya ini ya. Ini kan bisa kita ubah ini ya. Yang atas ini kita tambah 0 ya. E ditambah 0, E pangkat ET ini tambah 0 ya. 0 itu min 1 plus 1 kan 0 nggak berubah. Yang bawah juga nggak berubah. Kita buat keluarkan epsilonnya ya. Kita keluarkan epsilonnya ya, kita peroleh persamaan ini ya. Nah, yang kalau ini kita manipulasi lagi, kita peroleh tambahan perubahan dari present value itu ya, itu sama dengan ini ya. Yang suku kedua dari persamaan ini adalah nilai lahan ya, nilai lahan. Jadi komponen ini bisa kita tulis ini pertambahan nilai dibandingkan dengan nilai sendiri pada saat umur T kayu itu. Seperti ini ada soil expectation. Nah, ini para perancang anti deforestasi harus paham ini ya gitu ya. Jadi ada hukum ekonomi di situ ya, yang kita nggak semata-mata pendekatan fisik ya, hanya dengan seolah-olah pekerjaannya nggak pernah berhasil padahal ada investasi polhut banyak, fasilitas banyak. Lah ini nilai lahan terus meningkat yang menyebabkan tekanan untuk deforestasi akan meningkat. Nah, ini harus diperhitungkan kalau kita kalau ingin cermat ya, kenapa sih lahan kita terdeforestasi terus padahal semua kegiatan sudah maksimal dilakukan. Dan di sini yang mungkin nggak diperhitungkan. Ya, nggak diperhitungkan. Ada soil expectation itu ya. Ya. Artinya apa? Jika hutan dibiarkan tidak ditebang, maka aset akan tumbuh dengan kecepatan V aksen T ini. Ya, jika ditebang maka ada nilai ekspektasi lahan, gitu loh ya. Ini makanya itulah yang bisa menjelaskan hukum ekonomi, adanya deforestasi itu tekanan terhadap itu. Ya, baik dari 2 analisis tadi yaitu untuk rotasi Pfizer sama rotasi Fausman ini kita gunakan untuk analisis ekonomi hutan multiguna ya, karena hutan itu kalau untuk perusahaan atau untuk hutan tanaman rakyat, hutan yang milik itu ya, yang dibebani hak tadi itu nggak semata-mata hanya nilai kayu dan nilai-nilai ekonomi yang lain juga ada di situ, termasuk jasa hidrologi. Ya, nilai kayu yang ditanam rakyat tadi atau ditanam perusahaan tadi adalah privat ya, haknya privat gitu, keuntungan itu privat dan ada risiko juga privat. Cuman di situ ada jasa resapan air ya, jasa hidrologi bisa untuk menekan banjir, ini ada nilai ekonominya, ini sifatnya publik ya, ini publik ini. Jadi biasa barang publik itu kalau manfaat semua orang berebutan, tapi kalau mudarat ya, ada banjir, ada risiko, semua orang lepas tanggung jawab maunya gitu. Ada jasa besar biodiversitas yang bisa sebagai stok plasma nutfah untuk keseimbangan ekosistem, mencegah wabah endemik. Nah, itu fungsi jasa biodiversitas yang tidak pernah diperhitungkan ya. Tapi bisa dihitung, banyak risetnya itu, termasuk saya juga melakukan ini untuk berbagai macam penyakit ya, fungsi hutan ya, untuk menekan berbagai penyakit ya. Terus jasa amenitas kenyamanan lingkungan ya, scenery, pemandangan, wisata ya, juga belum lagi jasa yang itu sebenarnya hewan ya, hewan itu yang
bisa menghasilkan juga. Ada farmasi juga itu ya, itu juga ada nilainya di sana. Nah, itu disebut kita kumpulkan semua itu adalah nilai habitat ya. Jadi dari T0 sampai T1, T2, T3 ini dan seterusnya itu ada fungsi habitatnya meningkat terus ya sampai akhirnya level of ya, seperti fungsi sigmoid tadi kan, nggak mungkin pohon akan terus meningkat kan, diversitas juga nggak mungkin akan terus banyak gitu ya, terus tanpa batas ya, melawan hukum entropi gitu ya. Nah ini fungsi habitat meningkat akhirnya level of juga gitu ya, tumbuh pohon dan yang lain itu ada maksimalnya juga. Itu adalah hukum pertumbuhan living system ya gitu ya. Nah ini misalkan ada ilustrasi begini nih, ada rotasinya dari T1 sampai T7 ini tahun ya. Sorry, tiap kayak dulu loh, kalau HPH dulu kan berapapun luas hutannya itu dibagi 7 ya gitu ya. Satu blok itu RKL ya, 5 tahunan itu satu blok, sehingga kembali ke blok awal itu sudah 35 tahun berpanen kayu lagi gitu teorinya ya, semacam itu. Nah ini ada nilai jasa lingkungan, nilai habitat ya. Terus ada ada fungsi habitat, terus ada fungsi kayu di sini, produksi kayu. Misalkan kita ambil rusa, dan mungkin di jumlah aja yang lain-lain kan kita ambil pada saat umur 5 tahun itu rusa 2 jumlahnya kan ya. Sampai terakhir kan umur 30 tahun rusanya nggak akan tumbuh terus kan, karena dibatasi oleh faktor lingkungan ya, level of di situ ya. Dan lain-lain dijumlahkan aja. Ya nilainya katakan satu rusa itu katakan 8 juta, katakan 8 miliar gitu. Atau mungkin harimau gitu ya. Terus kan nanti terakhir kan stagnan dia kan. Nah, ini udah level of. Kayu juga begitu. Ya karena ada kayu itulah maka fungsi habitat akan berlangsung gitu loh ya. Jadi kayu dulu sebenarnya ya. Nah, jumlah dari keduanya itulah nilai hutan multiguna ya. Kalau kita menghitung nilai ekonomi satu kawasan tertentu ya, katakan ya hutan produksi boleh misalkan ya itu ya. Nah, ini cara menyajikan dalam geometris ya, gambar ya, ini adalah fungsi kayunya gitu ya. Ya, dari T1 sampai T3 dan seterusnya ini ya. Terus nilai ekonominya adalah tegak ini ya. Nah, yang nilai habitat ini sebenarnya walau ke kiri tetap aja nilainya naik gitu, karena kita kan ingin mengawinkan ya dari dua nilai gitu. Kalau ditumpuk di sini nggak kelihatan, makanya sebelah kiri gitu. Cara mindahinya adalah pakai kuadran ini. Nah, ketika pada T1 saya tebang ya, saya dapatkan kayu katanya per hektar tuh ada katakan 100 juta gitu. Tapi saya mengorbankan nilai habitat tadi, termasuk hewan, hidrologinya dan lain-lain. Ya, ini trade off-nya ini. Nah, ini yang mungkin perlu dianalisis itu, jangan-jangan kita tebang kayu itu banyak korbanannya di sini gitu ya. Ini jangan-jangan nggak imbang, itu harus mestinya tebang kayu segini harus ada fungsi perawatan di sini ya, hutan produksi ya. Karena ada fungsi habitat yang loss di situ. Nah, ini yang kalau orang ekonomi hijau harus itu ya. Harus diperhitungkan ini ya. Ya. Jadi seolah-olah kita panen kayu banyak, tapi korbannya banyak, termasuk banjir, itu wabah, penyakit segala macam muncul itu. Saya banyak riset terakhir saya dalam 4 tahun terakhir banyak di situ sama mahasiswa ya. Ya, ini cara mengubah tadi itu ya, kurva tadi ya. Ya sampai di sini mungkin banyak bisa memberikan manfaat bagi para pembelajar, mahasiswa dan para pemirsa. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya ucapan alhamdulillah dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.